Shalom Bapak Ibu, saudaraku dikasih Tuhan, berjumpa kembali. Doa dan harapan kami kita semua sehat-sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saudara, kita akan masuk dalam materi kita yang ke-8, saudara, tentang murid Tuhan Yesus yang bernama Matius. Nah, dari meja pajak ke jalan salib, saudara. Matius adalah pemungut cukai. Saudaraku, kita baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 9 ayat 9, saudara. Kemudian Yesus pergi dari situ dan melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut Yesus. Saudara, Matius juga dikenal sebagai Lewi, adalah salah satu murid Yesus yang paling mengejutkan dalam daftar 12 murid Yesus. Ia adalah seorang pemungut cukai. Pekerjaan saat itu sangat dibenci oleh masyarakat Yahudi karena dianggap pengkhianat bangsa, saudara. Nah, bekerja untuk penjajah Romawi dan sering menekan rakyat dengan pajak tinggi demi keuntungan pribadi. Sebagai pemungut cukai, saudara, Matius bukan hanya dibenci, tapi juga dianggap najis secara rohani. Ia dilarang masuk ke sinagog, dijauhi oleh para rabi, dan bahkan disamakan dengan orang berdosa kelas berat. Dalam komunitas Yahudi, pemungut cukai ditempatkan sejajar dengan pelacur dan penyembah berhala. Namun di tengah reputasi buruk itu, saudara, Yesus justru melihat hati Matius. Di Matius 9 ayat 9 ini Yesus memanggilnya saat sedang duduk di rumah cukai, di tempat kerjanya, saudara. Nah, tanpa penjelasan panjang, Yesus hanya berkata, "Ikutlah aku." Dan yang mencengangkan, saudara, Matius langsung berdiri dan mengikut dia. Nah, saudara, menjadi pertanyaannya, mengapa Matius, seorang hidup nyaman dengan hasil kerja kotor, tiba-tiba meninggalkan segalanya untuk mengikut Yesus? Nah, jawabannya adalah kuasa, kasih, dan penerimaan Yesus, saudara. Matius telah lama dijauhi, diasingkan, dan dicap berdosa. Tapi Yesus tidak melihat dia sebagai sampah masyarakat, melainkan sebagai pribadi yang layak ditebus dan dipakai oleh Yesus. Saudaraku, karakter Matius dapat dilihat dari tulisan sendiri. Injil Matius, ia adalah penulis Injil pertama dalam Perjanjian Baru. Dalam Injilnya, saudara, ia sangat teliti, sistematis, dan terstruktur, menuliskan silsilah Yesus, kutipan nubuat, serta ajaran-ajaran Yesus secara rapi, saudara. Ini menunjukkan bahwa Matius bukan hanya cerdas, tapi juga penuh perhatian terhadap detail sejarah. Ia menunjukkan sikap rendah hati. Dalam catatannya tentang dirinya sendiri dalam Matius 9 ayat 9 dan sampai ke 13, ia tidak membela diri, saudara, tidak menyembunyikan masa lalunya sebagai pemungut cukai. Bahkan ia tetap memakai nama Matius pemungut cukai, seolah-olah menyatakan bahwa kasih Tuhan lebih besar dari reputasi masa lalu. Nah, Matius mengadakan pesta besar di rumahnya dan mengundang banyak pemungut cukai dan orang berdosa agar mereka juga mengenal Yesus. Nah, ini menunjukkan hati penginjil yang langsung tumbuh setelah perjumpaan dengan Kristus. Ia tidak menyimpan keselamatan itu sendiri, saudara, tetapi ingin membagikannya. Haleluya. Saudaraku, menurut tradisi sejarah gereja, setelah kebangkitan Yesus, Matius memberitakan Injil di daerah Ethiopia dan Persia. Ia wafat sebagai martir. Meskipun versi kematiannya berbeda-beda, ada yang menyebut dia dibakar hidup-hidup, ada yang menyebut ia ditikam saat memberitakan Injil. Tapi saudara, pelajaran dari Matius sangat kuat. Tidak ada masa lalu yang terlalu kotor bagi kasih Kristus. Saudara, saya ulang, tidak ada masa lalu yang terlalu kotor bagi kasih Kristus. Ia tidak memilih orang suci, tetapi orang yang siap diubahkan.
Nah, Matius menjadi bukti bahwa transformasi sejati terjadi atas saat kasih Allah menyentuh hati yang mau berubah. Haleluya. Melalui Matius, saudara, kita diajar bahwa Tuhan memanggil bukan karena siapa kita dulu, tetapi siapa kita bisa jadi dalam tangannya. Bapak Ibu, saya ulang bahwa Tuhan memanggil bukan karena siapa kita dulu, tetapi siapa kita bisa jadi dalam tangannya. Ini memanggil dari tempat terendah, saudara, meja cukai, menuju jalan salib dan pelayanan yang mengubahkan dunia. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan kebetulan Anda mendengarkan firman Tuhan ini. Ada karya Tuhan, rencana Tuhan bagi setiap kita. Bukan karena kita boleh kuat, karena kita pintar, karena kita suci maka dipakai oleh Tuhan, tetapi justru karena kekurangan, ketidaksempurnaan kita, Tuhan mau pakai kita untuk menjadi alatnya, pemberita kebenaran firman Tuhan, menunaikan tugas pelayanan amanat agung, yaitu memberitakan kabar baik bagi seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apabila diberkati dengan video ini, Bapak Ibu silakan dukung kami dan share video ini ke teman-teman, kerabat, keluarga, supaya banyak jiwa-jiwa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Harapan kami, kita semua menjadi pelayan Kristus yang memberitakan kabar baik, menyampaikan kabar baik bagi siapapun. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Hari ke-9, yaitu tentang murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas, dari ragu menjadi percaya. Nah, Bapak Ibu, demikian perjumpaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat dan salam hebat. Doa harapan kami, kita semua sehat-sehat. Haleluya. Amin. Amin.